Eksekusi Cafe Corner di Jalan Gajah Mada Pontianak oleh Pengadilan Negeri Pontianak Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Eksekusi dilakukan karena putusan kasasi untuk mengosongkan bangunan ruko tersebut. Eksekusi ini sendiri merupakan perkara warisan keluarga yang mana sang adik, Agus memenangkan sang kakak, Susiana M. Kini Susiana M berjuang mencari keadilan hukum, karena ingin haknya kembali yang kini diambil adiknya Agus dengan cara-cara yang tidak benar atau manipulasi. Sang kakak dizalimi oleh sang adik. Menurut Susiana bahwa kejanggalan atau manipulasi itu dilakukan dari surat wasiat ibunya, notaris, kwitansi kosong untuk merubah sertifikat atas nama Susiana diganti dengan nama ibunya, sementara Susiana tidak pernah mendapatkan uang dari sertifikat tersebut yang katanya jual beli. Kini Susiana mencari keadilan atas haknya yang diambil adiknya yang pernah dikeluarkan dari penjara tersebut. Ini pernyataan Susiana secara lengkap kepada awak media. Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Belum ada gugatan ya? Sebelum ada gugatan? Sebelum ada gugatan, wasiat sudah tahu? Sudah tahu. Waktu ibu meninggal tahun 2012, tahunya dari Agus. Kami duduk berempat di lantai. Ini punya saya semua, tolong dibaca. Sertifikat udah beralih nama? Sertifikat saat itu saya nggak tahu. Tahun 2005 itu berarti sudahlah. Karena apa? Karena saya tidak tahu sertifikat itu kan saya tanda tangan pada waktu bulan terjadinya AJP itu. Terus proses notaris pada saat dipanggil notaris ada nggak proses-proses yang kira-kira? Tidak ada proses apapun. Karena Agus yang ngurus. Yang menjanggalkan seperti apa gitu di notaris ada nggak? Saya tidak ke notaris. Saya hanya menandatangani satu kwitansi kosong. Itu perintah siapa? Notaris. Alasannya? Supaya kamu tidak usah bolak-balik gitu. Nah itu aja. Dan setelah diketahui apa kwitansi kosong itu isinya apa? Saya tidak tahu itu. Kenapa diambil notaris kan? Jadi sekarang saya tidak tahu apakah itu memang untuk diisi jumlah nominal sudah dibayarkan ke saya. Saya tidak tahu. Yang jelas 1 sen pun saya tidak menerima karena itu memang milik orang tua ya. Dan saya tidak pernah bayar BPHTB, SSB, tidak pernah. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Silakan. Tidak pernah. Silakan. Dan sampai saat ini saya pernah ya melampirkan surat ini, surat keterangan waris, bahwa wasiat yang dibuat oleh notaris Effendi itu tidak terdaftar di Balai Pustaka Wasiat Negara, dan pewarisnya adalah kami semua 4 orang ini, harus dibagi rata. Tetapi hasilnya tidak ada. Tidak diindahkan. Ini untuk penegasan dari Kementerian Hukum. Dalam database itu, pertanggal ini surat dikeluarkan tidak terdaftar akta wasiat atas nama Sim Soy Cheng. Itu dari Kemenkumham ya? Dari Kemenkumham. Dari Kemenkumham. Dan ada 1 surat balasan lagi untuk saya dipertegas. Balasan 27 Juli 2022. Lihat poinnya nomor 1 sama 2 tidak terdaftar. Oke, untuk terkait dengan pelaporan itu Cik, yang katanya ada dari Polresta sama Polda itu seperti apa tanggapannya? Oke. Sebelum terjadinya eksekusi ini, saya sudah melayangkan surat keberatan eksekusi ya ke Pengadilan Negeri, Kapolsek, Kapolda, semuanya wali kota.
25 Juli sama ke pengadilan. Surat keberatan. Sebelum terjadinya eksekusi ke instansi yang terkait. Tetapi tidak ada jawaban. Yang terlebih-lebih dari pihak pengadilan tidak pernah membalas, tidak pernah memanggil. Ada apa ini? Sampai akhirnya hari ini terjadi eksekusi yang boleh dibilang tiba-tiba. Kalau eksekusi adanya pindah tadi itu tidak ada SP1 atau SP2, SP3 pemberitahuan atau gimana? Mening dulu tahun 2022 bulan Oktober. Tetapi bukan saya yang tidak hadir, Agusnya yang tidak hadir. Kedua, panitranya yang tidak hadir, telat istilahnya. Jadi tidak ada tindakan apa-apa. Sudah 1 tahun ini kan berlalu, ya kan? Saya selalu mencoba mediasi dari semua pihak, dari keluarga, dari camat, dari Polresta, semua saya upaya, maksudnya untuk mediasi. Tapi Agus tidak mau, ya kan? Nah, surat ini yang kedua kali dari pengadilan untuk eksekusi, itu pun boleh dibilang tiba-tiba loh, tanpa ada pemberitahuan. Dipanggil, saya mau eksekusi, kamu cari tempat atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Dari sisi kemanusiaan tidak ada. Saya tadi memohon, saya ada anak umur 8 tahun yang masih sekolah, kasih saya waktu sampai akhir tahun. Tidak bisa, kata panitra, ibu panitra. Saya memohon kasih saya waktu beberapa hari. Tidak bisa, hari ini juga. Tidak ada rasa pri kemanusiaannya itu, benar-benar. Ini loh, saya juga seorang ibu loh, ya, yang punya anak loh. Ini suara hati saya loh, adanya ketidakadilan. Saya harus mencari kemana keadilan itu sekarang. Saya loh dengan legowo balikkan rumah ini kan kepada ibu. Tapi saya tidak tahu. Saya dijebak, boleh dibilang dimanipulasi oleh adik saya sendiri. Dijolimi lah istilahnya. Kalau adik-adik Cece sendiri gimana Ce? Tanggapannya Ce? Adik-adik selain daripada si Agus itu. Adik-adik saya pertama bertiga, semua tidak setuju dengan cara si Agus. Tetapi berjalannya waktu, Suryanti, saya tidak tahu ada apa. Boleh dibilang dia membenarkan perbuatan Agus. Adik keberapa itu? Kedua. Adik kedua, setelah saya, nomor 2. Jadi adik ketiga sekarang yang berjuang dengan saya untuk mendapatkan kembali hak kami. Berarti intinya Cece ini meminta membagi rata ya terkait warisan itu? Saya minta keadilan untuk dibagi rata, ya kan? Begini loh, Bang, saya dituntut berdasarkan adat Tionghoa. Saya tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, KTP Indonesia. Kok bisa sih dituntut berdasarkan adat Tionghoa? Kita itu di Indonesia loh, berarti yang kita pakai adalah hukum Indonesia. Kalau mau pakai adat Tionghoa, kembali lagi ke Cina sana. Betul? Oleh pengacaranya si Agus dituntut berdasarkan adat Tionghoa. Iya kan? Terus setelah ini Sekarang saya berserah diri pada yang di atas. Saya sudah dieksekusi, dikeluarkan, dipermalukan di depan umum banyak. Saya mau kasih tahu, saya bukan mengungkit kembali. Boleh? Saya sayang dengan adik-adik saya semua itu. Saya membesarkan mereka. Ya, karena orang tua dulu di daerah pedalaman. Semua saya ngurus. Untuk si Agus, saya yang keluarkan dia dari penjara. Tanggungannya saya. Tahun 2005 ke 2006 dia masuk penjara. Saya keluarkan dia. Berarti ex napi Bu ya?
Dengan kasus apa, Bu? Judi. Dia ex-napi judi. Ya. Dia pernah saya selamatkan. Malam-malam udah tak bisa nafas. Kenapa tuh? Angin. Dan dia bisa sekarang berdiri untuk mengusir saya dari rumah orang tua saya. Adik nomor 2 jatuh dari motor, hampir lumpuh. Kalau tidak ada saya, dia sudah lumpuh. Saya membawa dia ke dokter gede, rumah sakit, malam-malam ke Antonius. Tinggal dengan saya. Semua Baik. saya urus. Ibu, harapannya ke depan apa nih, Bu? Kira-kira setelah itu? Ya, tidak ada. Jadi saya tahu Agus mengurus ini ya, akta jual beli. Yang dulu saya cuma mau hibahkan ke ibu, harusnya dihibahkan. Tetapi oleh Agus dan Notaris Effendi Hidayat itu dibikinkan akta jual beli. Ini saya baru tahu setelah timbul gugatan. Dan saya tidak pernah tahu di dalamnya itu ada nominal duit sebesar 538.500. DC pernah terima enggak, Bu? 1 sen pun tidak. Saya tidak pernah terima duit ini. Bahkan waktu itu saya hanya datang dan disuruh oleh notaris untuk tanda tangani 1 kwitansi kosong. Saya tanya, ini untuk apa? Supaya kamu tidak bolak-balik. Saya tidak pegang surat apapun yang namanya BPHTB ya, SSP ya, akta jual beli ya. Semua saya tidak ada. Makanya waktu saya digugat 1 kertas pun saya tidak ada. Saya kalah 3 telur. Setelah itu saya hanya diam dan meminta surat kepada Notaris Effendi. Saya buka WA dengan Notaris Effendi, boleh? Saya tahun ini baru minta semuanya Mei 2022. Minta kopi sertifikat Gajah Mada, minta lihat minuta asli, minta wasiat, minta semuanya. Tetapi kata beliau, berkasnya ada di kantor lama dan tidak ketemu-ketemu. Itu pembohongan loh, karena di situ ada register loh. Beliau bilang tidak ada, tidak sempat, berkas belum ketemu. Alibi Saya ya? di luar kota. Beralibi terus. Ini lagi, saya cek lagi, sampai akhirnya saya diblokir. Terakhir saya menemui beliau untuk dimediasi. Tanggal berapa itu? Tidak ada jawaban dan saya diblokir. CC mengetahui sertifikat dan Ya. Ya, dibalat lah ya. Jadi kira-kira harapan ke depan apa nih, Ibu, yang akan sampaikan? Harapan saya ya untuk ya putusan Tuhan, berarti hakim ya, tolonglah kalau memutuskan sesuatu pakailah sedikit hati nurani, karena kalian utusan Tuhan loh. Saya masih akan berjuang untuk hal ini, mendapatkan kembali hak saya, karena apa yang memang milik saya harus diberikan kepada saya. Terutama memang dilindungi oleh undang-undang kan, hak legitimate porsi. Pasal 913 KUHP itu ada hak muta anak. Itu harus dapat. Saya memohon keadilan. Saya tetap akan berjuang untuk hal ini. Semoga lah yang di atas membukakan jalan ya kan untuk saya. Dan saya berharap kedepannya bila saya berjuang, hakim bisa memutuskan secara benar dan adil dan tidak ada apa-apanya. Itu harapan saya, karena kebenaran tetap akan benar. Itu saja harapan saya. Oke. Bu, ya izin. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.